Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Dania dengan NIM 052211 di bawah bimbingan Bapak Dr. Engineering Rizky Ramadana Ginting STMT. Hari ini saya ingin mempresentasikan seminar hasil penelitian saya yang berjudul Optimasi Desain Elektrolisis pada Proses Produksi Green Methanol sebagai Solusi Energi Berkelanjutan. Adapun table of content saya pada hari ini yang tertera pada slide, kita langsung saja masuk ke pendahuluan, di mana latar belakangnya Indonesia menghadapi tantangan serius dengan lonjakan emisi karbon mencapai 696,75 juta ton dan pemanfaatan energi terbarukan yang masih sangat minim di angka 0,34%. Seperti yang kita ketahui, pemerintah sedang menggalakkan net zero emission pada tahun 2060. Maka langkah untuk memproduksi air elektrolisis untuk memisahkan O2 dan H2 ini adalah menjadi langkah strategis di mana green hydrogen nantinya akan kita sintesis menjadi metanol dan akan menjadi produk green metanol. Nah, ini green methanol nantinya adalah untuk media penyimpanan energi yang lebih stabil dan juga efisien. Lalu adapun tujuannya yaitu menganalisis dan mengevaluasi peran alkaline electrolyzer dan efisi kinerjanya dalam menghasilkan hidrogen hijau dan untuk optimasi konfigurasi desain elektrolisis dalam produksi hidrogen hijau sebagai bahan baku produk metanol. Lalu adapun batasannya yaitu optimasi hanya difokuskan pada unit proses elektrolisis pada proses produksi menghasilkan hidrogen hijau. Untuk sintesis metanol hanya melihat simulasi nilai akhir tanpa membahas proses pembentukannya secara rinci. Dan juga penelitian ini hanya berfokus pada simulasi Aspen Plus tanpa melakukan perancangan desain detail peralatan prosesnya. Kita masuk ke kerangka pemikiran, ada bahan baku, variabel, simulasi Aspen Plus yang nantinya akan kita optimalisasi untuk electrolyzer unitnya. Lalu kita masuk ke tinjauan pustaka. Yang pertama ada hidrogen hijau, itu adalah kita produksi melalui proses elektrolisis air menggunakan 100% listrik dari sumber energi terbarukan. Nantinya akan menghasilkan H2 dari pemisahan O2 dan H2 menggunakan sumber listrik. Lalu ada CO2 di mana sekitar 97% emisi CO2 dari bahan fosil dan gas buang. Nah, nantinya melalui pengurangan emisi CO2 ini dianggap sebagai langkah efektif untuk net zero emission-nya itu sendiri. Lalu untuk sintesis green metanolnya, seperti tadi, itu akan kita gunakan untuk energi carrier, di mana seperti kita ketahui, metanol itu kan sifatnya mudah larut dalam air. Nah, jadi dia adalah media terbaik dibanding dengan hidrogen yang sangat cryogenik. Kita masuk ke hukum Faraday, di mana ini adalah hukum penting dalam elektrolisis ini, di mana laju alir massa hidrogen berbanding lurus dengan arus listrik total. Dan untuk alkaline water electrolysis ini adalah alat penting dalam penelitian ini, karena dia memanfaatkan energi listrik untuk memecah molekul airnya menjadi H2 dan juga O2 melalui bantuan KOH sebagai media elektrolitnya. Lalu untuk metodenya, memakai alat NRTL untuk elektrolisis dan juga Peng Robinson untuk sintesis metanolnya. Lalu kita masuk ke penelitian terdahulu di mana case base ini berfokus kepada Stefano di mana jadi sintesis metanolnya saya lihatnya dari sini dan untuk elektrolisisnya saya lihat pada peneliti Penday, Bejar, Hofer dan juga Pepaps. Lalu apa bedanya? Kalau di research gap itu kebanyakan mereka menganggap itu kalau H2-nya itu keluar dari elektrolisis itu sudah murni. Padahal setelah saya coba simulasikan untuk novelty saya itu ternyata masih ada kandungan moisture airnya yang keluar nih. Jadi saya menambahkan unit catalytic converter untuk menghilangkan oksigennya dan juga menambahkan unit pengeringan untuk menghilangkan uap airnya. Jadi yang keluar itu adalah H2 murninya. Lalu masuk ke metode penelitian di mana untuk simulasi proses elektrolisis ini nanti adalah air masuk di H2-in baru masuk ke KOH. Nah, nantinya bakal kita splitter untuk masuk ke anoda dan katoda. Setelah itu yang keluar dari anoda adalah O2 produk dan yang keluar dari katoda adalah H2 yang masih memiliki moisture air yang nantinya akan kita hilangkan oksigennya di catalytic converter dan juga uap airnya di PSA. Jadi yang keluar adalah hidrogen murni yang akan kita masukkan lagi ke sintesis metanol. Lalu ini untuk sintesis metanolnya nanti adalah CO2-nya masuk, H2-nya masuk, terus setelah kita kompresi baru masuk ke reaktor, sintesis reaktor untuk pembentukan H2 dan CO2 untuk 3:1, lalu masuk lagi ke unit distilasi untuk pembentukan si metanolnya. Lalu untuk variabel penelitiannya ada variabel bebasnya aktif area, arus, number of stack, dan untuk variabel terikatnya ada water, ada porosity, ada pore radius. Nah, untuk water ini kita memakai 1 kmol per hour. Untuk porosity dan pore radius memang sudah ada di unit elektrolisis yang memang sudah ada di dalam Aspen Plus. Untuk variabel kontrolnya ada temperatur di 25 derajat, di pressure 8 bar, number of stack 1, dan Faraday efisiensinya 1. Untuk hasil dan pembahasan,
Untuk luas area aktif itu memakai dari 1,5 hingga 3,5 itu dia harusnya konstan, cuman dia itu kenaikannya nggak terlalu tinggi. Kenapa? Karena dia signifikannya hanya untuk current and density-nya turun. Jadi dalam eh, dalam energinya itu dia jadi lebih hemat karena arus listriknya kan jadi si alatnya ini dia nggak terlalu panas jadi energi yang dikeluarkan juga nggak terlalu banyak tapi ketika saya menaikkan ke 4,5 dia bakal terlalu besar yang menyebabkan electrolyzernya itu tidak stabil jadinya dia bakal error karena nggak sesuai dengan kondisi-kondisi yang sebelumnya. Lalu jika kita masuk ke jumlah selnya, itu kondisinya itu ketika kita selalu menaikkan kondisi sel itu, maka sama aja dengan seri lalu arus listriknya itu mengalirnya itu dia berurutan. Jadinya semakin banyak sel yang kita tambahkan, maka semakin tinggi persenit hidrogen yang kita hasilkan. Tapi ketika saya menaikkan ke hingga 300, dia sudah error atau akan unconverged karena batas dalam alkaline electrolyzer adalah hanya sekitar 100 hingga 250 sel. Lalu untuk variabel arus listrik itu dia terbukti menjadi yang paling dominan karena mempengaruhi laju reaksi sama seperti hukum Faraday tadi. Jadi pelonjakan produksinya itu dari 66,35% hingga ke 95%. Tapi ketika saya menurunkan tekanannya di 25.000 ataupun menaikkan ke kondisi ekstrim di 50.000, dia bakal unconverged karena dia itu sistemnya udah melampaui batas densitas arus. Jadi densitasnya terlalu rendah dan densitasnya terlalu tinggi, yang mengakibatkan ketidakstabilan electrolyzer dalam termodinamika yang tidak bisa Aspen Plus untuk runningkan. Lalu untuk optimasinya, setelah tadi kita coba seluruh variabel yang dapat optimalisasinya adalah di number of cell itu 250, di active area 3,5, dan di current adalah 45.000 ampere. Di mana pada optimasi ini tuh elektrolisis mampu menghasilkan laju alir hidrogen 423 kilo per hour dan mencapai konversi 95%. Ini adalah sudah kondisi maksimal dibandingkan dengan kondisi case base yang hanya menghasilkan 112 kilo dan juga yieldnya cuma 25,20%. Nah, untuk pada titik optimum ini, kalau kita lihat nih, untuk biaya produksinya, jika di cash base itu mencapai 449,224 dolar, sedangkan untuk optimasi hanya membutuhkan sekitar 400. Jadi, optimasi ini adalah membantu mengurangi biaya produksi elektrolisis pada pembentukan hidrogen hijau. Untuk kesimpulannya, optimasi geometri menunjukkan dampak signifikan terhadap kapasitas produksi. 250 sel menghasilkan peningkatan sebesar 3,75 kali lipat dibandingkan dengan konfigurasi awal pada beban arus yang sama. Lalu untuk evaluasi kinerja menunjukkan bahwa efisiensi sistem elektrolisis sangat bergantung pada optimasi tiga variabel utama yaitu kuat arus listrik, luas area aktif, dan juga jumlah sel. Dan yang terakhir adalah optimasi proses mencapai hasil terbaik pada kondisi 250 sel dengan arus 45.000 ampere dan luas area 3,5 meter kuadrat yang memproduksi hidrogen sebanyak 423,8 jam meningkat signifikan dibandingkan dengan base case yang hanya 112. Nah, untuk sarannya, analisis kelayakan ekonomi dengan DCF dengan menetapkan IRR of return sebesar 10%. Nah, analisis ini diperlukan untuk menentukan titik optimum ekonomi pada rentang konfigurasi 200 hingga 300 sel guna menyeimbangkan kenaikan biaya investasi alat atau CAPEX akibat penambahan sel dengan penghematan biaya operasi listrik yaitu OPEX akibat penurunan tegangan sel. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Kalau ada kurangnya saya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.